Terima kasih Pak Ketua yang saya hormati dan juga pimpinan yang lain, anggota Komisi 4. Pak Menteri, saya perkenalkan Andi Akmal Fasludin dari PKS, daerah pemilihan Sulawesi Selatan 2. Saya pribadi berharap Pak Menteri yang baru ini bisa bersinergi dengan Komisi 4, karena kita sama-sama punya kepentingan bagaimana supaya sektor kelautan dan perikanan ini berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat kita dan tentu untuk devisa negara. Oleh karena itu saya kira Pak Menteri, komunikasi dan sinergi ini sangat kata kuncinya saya kira. Nah kemudian kita juga mendukung ini pendalaman Pak Ketua tentang masalah pemikiran Pak Menteri untuk nelayan pensiun. Nah ini menarik ini. Kita ingin nanti mendengarkan penjelasan seperti apa sebenarnya pensiun bagi nelayan ini, terutama tentu bagi nelayan kecil. Sebagaimana kita ketahui bahwa nelayan ini sangat sulit menyekolahkan anaknya, mereka juga ekonominya rendah. Nah dengan pensiun ini mungkin nanti bisa dijelaskan skemnya seperti apa. Kemudian yang kedua, mengenai masalah PMBP. Nah ini saya kira menarik kalau misalnya Pak Menteri ini ingin menaikkan PMBP sampai 12 triliun. Berarti otomatis 30% dari PMBP ini Pak masuk ke belanja kementerian. Artinya kan ada potensi untuk menaikkan anggaran di Kementerian KKP 4 triliun kalau 30%-nya ya. Ini bisa dijelaskan juga seperti apa Pak kira-kira langkah-langkah ke depannya ini sehingga ini betul-betul sesuatu yang realistis. Bukan sekedar janji politik gitu, ya kan? Nah ini perlu kita tunggu seperti apa dan saya kira ini pemikiran pikir di luar box. Kemudian yang ketiga Pak Ketua, masalah program kemasyarakatan, saya agak iri melihat Komisi 7 Pak Ketua, yang membagi-bagi konverter mesin kepada nelayan. Setiap nelayan mendapatkan konverter. Satu anggota dewan itu hampir ribuan, 4.000 orang. Bayangkan Pak kalau kami ini di Dapil membagi 4.000 kepada nelayan, luar biasa efeknya gitu. Nah ini sekarang ini kan bolanya di Kementerian SDM karena dia bagi-bagi. Saya 2 periode di Komisi 4 Pak Menteri belum pernah melihat program kita yang sedemikian masif untuk nelayan kita gitu. Kalau dari sektor budidaya saya kira sudah kita berikan pakan tadi, kemudian juga bioflow, tapi bantuan yang kecil tapi banyak Pak. Jadi jangan selama ini Pak Menteri periode kemarin ada bantuan untuk rumput laut, pengelolaan rumput laut mangkrak Pak, 14 miliar satunya, di Sulsel itu ada 4 biji itu Pak. Bayangkan ada 70 miliar berarti mangkrak di sana, nggak bisa dipakai. Artinya kedepannya kita berharap program pemasyarakatan itu kecil tapi banyak yang dinikmati Pak. Sehingga nama Kementerian Kelautan Perikanan itu di hatinya nelayan itu betul-betul terpatri dengan kuat. Sama dengan anggota Komisi 4 yang sebagai mitranya, kami dikenang juga oleh nelayan sebagai pejuang bagi nelayan kecil kita, pembudidaya ikan dan petambak garam kita gitu Pak. Saya melihat selama ini belum ada program kita yang fenomenal kepada masyarakat kita gitu. Sederhana sebenarnya seperti kami di Sulsel itu adalah pusatnya rumput laut, ya mungkin kita bagi-bagikan saja talinya saja Pak. Tali kalau kita bisa bagi 10 ribu rumah tangga talinya, cuma berapa harga talinya, nggak seberapa. Tapi efeknya luar biasa Pak. Efeknya luar biasa dirasakan oleh masyarakat kita gitu. Ya kan, merasa hadir bahwa KKP hadir membersamai mereka pada saat kondisi COVID-19 seperti ini gitu. Ini mungkin contoh aja Pak Menteri, dipikirkan ke depannya bagaimana program KKP untuk kemasyarakatan ini bisa dirasakan betul oleh masyarakat kita gitu. Daripada Bapak bantu 20 gross ton, 10 gross ton, penting kita bantu dengan kapal-kapal kecil. Kalau di sana namanya sampang Pak, namanya sana Joloro kalau bahasa Makassarnya itu Bugisnya. Ini banyak jumlahnya Pak dan mereka rasakan luar biasa gitu. Kita ada kabar gembira bahwa ada peningkatan ekspor kita Pak ya, 3,67 miliar US dollar. Ini ekivalen dengan peningkatan 7,9% Pak dibandingkan dengan periode yang sama yang tahun lalu gitu ya. Saya kira ini kabar gembira, tapi ini kita ingin mendengarkan siapa yang mendapatkan nilai tambah Pak. Ada nggak nilai tambah bagi masyarakat bahari kita gitu, ya kan? Jangan sampai ini pengusaha saja, ini pengusaha perikanan yang menikmati gitu, pedagang yang menikmati, sementara nelayan kita yang harusnya mendapatkan perlindungan Pak ya, pemberdayaan dari negara tidak menikmati Pak. Nah mungkin Pak Menteri bisa menjelaskan kepada kita ini sebagai Menteri baru, kira-kira gimana caranya ke depannya Pak, supaya nilai tambah ini dirasakan oleh masyarakat bahari kita gitu, oleh nelayan kecil kita, oleh petambak garam kita dan pembudidaya ikan kita gitu. Itu Pak Menteri ya. Saya kira ini Pak Ketua pemasukan dan juga beberapa harapan kepada Pak Menteri yang pertama kali ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.